Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 208 Jahat dan Tanpa Ampun. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pria dewasa itu ketakutan, dia bisa merasakan keganasan dan bahaya dari tatapan Jiang Chen. Apa yang kau lakukan kepada mereka, akan kulakukan kepadamu. Senyum mengerikan di wajah Jiang Chen makin lama makin lebar, menimbulkan rasa takut dalam pikiran mereka. Siapa kau? Apa kau tahu di mana tempat ini? Ini wilayah kekuasaan Tuan Muda Yang Suo. Jika kau menyinggung perasaannya, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Pria dewasa itu mengancam. Namun ancaman semacam ini tidak berguna bagi Jiang Chen, senyum jahat di wajah Jiang Chen tidak goyah sama sekali. Dia mengulurkan telapak tangannya, lalu cahaya hijau muncul di kelima ujung jarinya. Cahaya itu berkedip-kedip seperti ular yang indah. Namun, pria itu bisa merasakan bahaya yang menggigil dari cahaya itu, bahaya yang cukup untuk membuat jiwanya gemetar. Tian Yishan membaringkan Guan Yiyun di lantai dan membebaskan yang lainnya. Karena menderita luka serius, mereka semua pingsan, dan dua di antaranya kehilangan napas selamanya. Mendesah. Tian Yishan menghela napas berat, raut wajah sedih yang menyakitkan muncul di wajahnya. Orang-orang ini telah mengikutinya selama beberapa waktu, dan meskipun mereka hanya bersekutu untuk meningkatkan peluang bertahan hidup, mereka sebenarnya telah menjalin hubungan yang cukup solid. Melihat mereka mati dengan cara yang mengerikan membuatnya merasa sangat sedih. Dua orang meninggal dunia, dan sisanya mengalami luka serius. Tian Yishan menatap tajam kelima orang yang tergeletak di lantai sambil berbicara dengan nada yang kejam. Setelah itu, dia melihat lampu hijau di ujung jari Jiang Chen. Kata-katanya tadi ditujukan untuk Jiang Chen, karena jika dia ingin melawan Tuan Muda Yang Suo dan memberikan keadilan kepada anak buahnya, dia akan membutuhkan bantuan Jiang Chen. Hari ini, aku akan membunuh mereka semua, tanpa ampun. Jiang Chen berbicara dengan garang. Hanya dengan satu kalimat darinya, suhu di ruang rahasia telah turun. Jiang Chen melangkah maju dan tiba di depan prajurit inti surgawi puncak. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Pria yang ketakutan itu gemetaran di sekujur tubuhnya. Pemuda di depannya ini terlalu menakutkan. Pemimpin mereka bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun darinya, mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih oleh Jiang Chen. Apa yang coba kulakukan? Aku akan melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan pada mereka. Aku akan membelah kulitmu, dan menyuntikkan racun mematikan ke dalam aliran darahmu. Oh, aku lupa memberitahumu, racun di ujung jariku adalah racun ular hijau neraka. Selain itu, racun itu telah dicampur dengan racun mematikan dari jarum beracun senyap. Aku tidak tahu apakah kau pernah mendengar tentang jarum itu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu. Itu adalah jarum beracun yang terbuat dari 49 tanaman beracun, dan sekarang aku akan menggunakan racun ini padamu. Aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan, sebelum kau mati. Jiang Chen berbicara tanpa emosi. Meski terdengar tenang, kata-katanya bagaikan sambaran petir bagi orang-orang ini. Mereka mungkin belum pernah mendengar tentang jarum beracun senyap, tetapi mereka pasti familiar dengan ular hijau neraka. Racunnya jauh lebih beracun daripada ular raja. Lebih jauh lagi, racunnya juga dicampur dengan racun lain. Pada saat ini, semua orang termasuk para prajurit inti ilahi, mengalami perubahan ekspresi. Kakak, kurasa mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Bikialo tertawa terbahak-bahak. Saya juga punya pikiran yang sama. Tian Yishan berkata dengan senyum di wajahnya. Sobat, biar aku bantu. Setelah berkata demikian, si kuning besar melompat ke salah satu pria itu dan menggigit dada pria itu dengan giginya yang tajam. Diikuti oleh suara robekan dan jeritan melengking, luka yang dalam tergores di dada pria itu. Kulitnya terkoyak, dan dia terus-menerus berdarah. Astaga, plus. Pada saat yang sama, Jiang Chen melengkungkan jarinya dan meneriakkan cahaya hijau, yang langsung menembus luka pria itu. HSSS. Racun mematikan itu sangat hebat dalam menimbulkan korosi, ia mengubah darah merah menjadi darah hitam dalam sekejap. Ah! Pria itu menjerit keras, sangat mengerikan, dan tidak terdengar seperti suara manusia. Hanya dari jeritannya saja, orang bisa dengan mudah mengetahui rasa sakit seperti apa yang diderita pria ini. Ini adalah salah satu metode penyiksaan paling kejam di dunia. Tak lama kemudian, racun itu menembus luka-luka lelaki itu, dan membuat seluruh tubuhnya menjadi hitam. Seluruh daging dan darahnya terkorosi parah, dan lelaki itu menjadi benar-benar terdiam. Ia hanya berbaring tak bergerak di lantai, bahkan bola matanya telah meleleh karena racun yang mematikan itu. Racun ular piton hijau adalah racun yang sangat kuat. Biasanya, hanya dengan menyentuhnya saja seseorang akan merasa sangat tidak enak badan, dan berisiko meninggal. Dan jika racun itu disuntikkan ke dalam aliran darah seseorang, bahkan energi Yuan tidak akan mampu menahannya. Racun yang mematikan itu akan menembus ke semua organ dalam dan membunuh orang tersebut. Keempat orang di luar itu terdiam seperti jangkrik di cuaca dingin saat melihat Jiang Chen menggunakan racun ular hijau neraka yang mematikan.
Sekarang, saat mereka melihat orang mereka terbunuh oleh racun itu, mereka bahkan lebih ketakutan. 3 prajurit inti surgawi gemetar tanpa henti dengan ekspresi ketakutan dan keringat dingin menetes dari wajah mereka. Pria dewasa inti ilahi juga tidak dapat menahan rasa takut semacam ini. Wajahnya menjadi sangat gelap, dan napasnya cepat. Mengerikan, ini sangat mengerikan. Dibunuh seperti ini sungguh sangat kejam. Menyaksikan penyiksaan ini, dan mengetahui bahwa gilirannya akan segera tiba. Itu adalah perasaan yang tidak dapat dipahami siapapun. Giliranmu. Jiang Chen berkata dengan santai dengan senyum tenang di wajahnya, seolah-olah membunuh seseorang adalah sesuatu yang sangat normal baginya. Namun di mata para lelaki ini, senyum Jiang Chen bagaikan senyum iblis. Mereka semua kejam dan ganas, tetapi dibandingkan dengan pemuda di depan mereka, mereka bahkan tidak bisa disebut kejam. Jiang Chen melangkah mendekati pendekar inti surgawi lainnya. Kuning besar. Tepat saat kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, Big Yellow melompat ke arah pria itu dan merobek luka besar di dada pria itu dengan giginya yang tajam. Sekali lagi, Jiang Chen menembakkan cahaya hijau dari jarinya ke luka itu, menyebabkan pria itu menjerit melengking. Segera setelah itu, dia mengikuti jejak pria sebelumnya dan tewas di tempat. Jiang Chen tidak melihat mayat itu, dia hanya berjalan menuju pria ketiga. Tidak, tolong jangan. Pria itu sangat ketakutan. Semua orang takut mati, bahkan jika ada beberapa orang yang tidak takut mati di neraka inferno, tidak ada yang mau dibunuh seperti ini. Ini benar-benar mengerikan. Tebas, plus. Tidak ada gunanya mengemis sekarang. Si kuning besar sama sekali tidak lamban, sekali lagi, ia merobek luka di dada pria itu. Perasaan senang membunuh seseorang telah membuat si kuning besar mulai melompat-lompat kegirangan. Tian Yishan yang berdiri di samping mereka merasakan kemarahannya mereda. Semua orang ini pantas mati 1000 kali, mereka pantas mendapatkan siksaan paling kejam di dunia ini. Pada saat yang sama, Tian Yishan sekali lagi terkejut dengan pendekatan Jiang Chen. Pria ini benar-benar seorang jenius yang tak tertandingi yang tidak dapat ditemukan sekalipun dalam 1000 tahun. Dia tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang hebat, dia juga tahu cara menyerang dengan racun. Anak muda, jika kau berani membunuhku, Tuan Muda Yang Suo pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kau bahkan tidak bisa bermimpi untuk keluar dari benteng ini hidup-hidup. Pria bermata dua itu berteriak ke arah Jiang Chen. Suaranya sangat keras, dan dia berteriak menggunakan energi yuannya. Dengan ini, orang-orang di luar ruang rahasia akan dapat mendengar suaranya. Jelas sekali bahwa pria itu tidak bermaksud mengancam Jiang Chen, ia malah memberi isyarat minta tolong. Maaf, tapi aku tidak akan meninggalkan benteng ini hari ini, karena aku akan menempatinya. Tidak ada satupun temanmu yang akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, semuanya akan mati. Begitu pula dengan Yang Suo. Dibandingkan denganmu, kematiannya akan jauh lebih menyedihkan. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Dengan tingkat kultivasimu, aku yakin kau akan mampu menahan racun lebih lama daripada yang lain, dan kau akan mampu merasakan sakit lebih lama. Jiang Chen berkata sambil tersenyum di wajahnya, senyum iblis. Kondisi Guan Yiyun yang menyedihkan membuatnya marah. Dia telah memutuskan untuk membunuh Tuan Muda Yang Suo hari ini. Selain itu, karena dia baru saja tiba di kota Inferno, dia perlu membangun martabat dan statusnya di sini. Prajurit inti surgawi terakhir mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dia memuntahkan seteguk darah, dia benar-benar telah menghancurkan semua organ dalamnya dengan energi yuan miliknya sendiri, dia telah bunuh diri. Diperlukan keberanian besar bagi seseorang untuk bunuh diri, terutama bagi seorang kultivator. Namun, saat menghadapi pendekatan Jiang Chen yang mengerikan, pria itu lebih memilih bunuh diri daripada menderita. Setidaknya dia bisa mati lebih cepat. Kamu punya nyali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh ke orang inti ilahi terakhir dan berkata, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Iblis, kamu iblis. Pria dewasa itu merasa hatinya akan hancur berkeping-keping, dia tidak pernah sedekat ini dengan kematian. Pria muda ini tampaknya baru berusia akhir belasan, tetapi pendekatannya jauh lebih kejam daripada Yang Suo. Membunuh seorang pria seolah-olah itu bukan apa-apa, itu sangat brutal. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat ini, terdengar teriakan keras dari luar ruang rahasia. Setelah itu, 4 pria muncul di pintu masuk di sisi lain ruang rahasia. Ketika keempat pria ini melihat apa yang terjadi di dalam ruang rahasia, ekspresi mereka langsung berubah. Cepat, selamatkan aku. Pria dewasa yang tergeletak di lantai merasa seperti telah menggenggam sedotan penyelamat, jadi ia buru-buru berteriak minta tolong. Siapa kamu? Pria terkemuka itu bertanya sambil menatap Jiang Chen. Ada bekas luka panjang di dahinya, yang mungkin bekas luka akibat pertempuran dengan beberapa binatang iblis. Itu membuatnya tampak sangat ganas. 2 di antaranya merupakan prajurit inti ilahi awal, dan 2 lainnya merupakan prajurit inti surgawi puncak.
Di neraka Inferno, puncak alam inti surgawi adalah tingkat kultivasi terlemah, dan mereka hanya bisa berharap untuk bertahan hidup di batas luar kota Inferno. Memasuki neraka Inferno dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah sama saja dengan mencari kematian. Jiang Chen tidak peduli dengan keempat pria itu. Dia mengeluarkan pedang tajam yang memancarkan cahaya dingin dan mengarahkannya ke dada pria itu. Tebas, plus. Ujung pedang tajam itu menusuk dada lelaki dewasa itu. Jiang Chen mulai memotong ke bawah, dan dia melakukannya perlahan-lahan dengan sengaja, memastikan bahwa setiap orang di ruangan itu dapat mendengar suara pedang yang memotong daging lelaki itu, dan darahnya mengalir keluar sedikit demi sedikit. Ah! Pria dewasa itu menjerit mengerikan. Dia tahu dia akan mati, jadi tatapan putus asa muncul di matanya. Hentikan! Salah satu prajurit inti ilahi awal berteriak keras. Dia segera berlari ke arah Jiang Chen dengan kecepatan secepat kilat. Jiang Chen mendengus dingin. Dia mencabut pedang panjang dari dada pria itu, dan mengayunkannya kembali ke arah prajurit inti ilahi yang sedang berlari ke arahnya. Tebas, plus. Pedang tajam itu langsung mengiris pendekar inti ilahi awal menjadi dua bagian, menyebabkan darah berceceran di seluruh ruang rahasia. Mayat yang terbelah dua itu terlempar tidak jauh, dan masih berjuang dan bergerak setelah kematian.